Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Hotel JS Luansa. Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya, Kanti Wijaya, untuk dapat menyambut Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Terlebih kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya kepada tamu kami yang terhormat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Kepada yang terhormat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada kali ini diwakilkan oleh Sekjen Kemdagri, Bapak Yuswandi Temenggung. Kepada yang terhormat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Kepada yang terhormat, Direktur Utama dan CEO Indosat, Bapak Alexander Rusli. Kepada CEO Telkom, Bapak Muhammad Awaludin. Kepada CEO Datacom, Bapak Tan Wicin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk The Awarding Night of Indonesia Smart Nation Award 2015. Dan tentu saja pada hari ini kami akan mempersembahkan yang pertama dari sebuah sanggar, Gantari Gita Katulistiwa, bersama dengan Artistic Director Doni Yoshinda dan Shelby. Indonesia tanah airku, tanahku banggakan. Di sanarlah aku berdiri, jadi bandung hidupku. Smart Nation Award 2015 proudly present by City Asia. Untuk itulah kami mengundang dengan hormat untuk memberikan sambutan Chairman dari City Asia. Marilah kita sambut Bapak Cahyana Ahmad Jayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal. Yang kami hormati Bapak Menteri Desa, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang terhormat para gubernur atau yang mewakili, yang terhormat para bupati, para wali kota ataupun yang mewakili, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hanya berkat perkenannya lah malam hari ini kita bisa berkumpul pada acara Malam Penganugerahan Indonesia Smart Nation Award 2015. Perkenankan saya juga menyapa para netizen di semesta maya internet dimanapun Anda berada, sehubungan dengan acara ini dipancar siarkan ke seluruh semesta maya internet dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Hadirin hadirat yang saya muliakan, menjadi bangsa yang pintar atau smart nation merupakan tujuan dan cita-cita dari banyak negara.
Bukan hanya negara-negara besar yang berkehendak membangun bangsa yang pintar, bahkan negara kecil pun seperti Singapura telah mendeklarasikan dirinya untuk mewujudkan Smart Nation melalui program Singapore Smart Nation 2025. Dan kami juga sangat optimis karena para mitra bisnis terkemuka yang untuk ISNA 2015 ini sudah siap memberikan dukungan kepada daerah pemenang, baik berupa produk-produk maupun berupa dukungan implementasi program Smart City, Smart Region. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai penutup izinkanlah kami haturkan terima kasih kepada Bapak Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kepercayaan, kesamaan visi serta dukungannya untuk gerakan Indonesia Smart Nation, yaitu gerakan mewujudkan daerah-daerah pintar menuju Indonesia pintar. Acara malam ini juga tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan para mitra strategis City Asia lainnya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada para kolega dan sahabat yang hadir di sini. Indosat, Bung Alex, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Telkom, Bapak Waludin atau wakilnya, dari Telkom Dia Indian Graha, Bapak Wicit dan tim, BRI Bank Mandiri, Sispo Indonesia, Pak Nirwan Harahap, dan juga Bapak Arya Damar dari kelompok Lintas Arta, serta seluruh media partner yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin ini merupakan awal yang sangat baik untuk kemitraan strategis kita ke depan. Tentu saja kami juga mengaturkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada segenap Dewan Juri ISNA 2015 yang selama beberapa bulan terakhir ini telah banyak mensupervisi kami, mendampingi dan men-challenge tim kami dalam menyiapkan studi yang sangat berharga ini bagi Indonesia. Khususnya kepada penasihat kehormatan Dewan Juri, Profesor Marsudi Kisworo, Rektor Perbanas Institut, kemudian juga Profesor Armida Ali Sahabana dari Universitas Pajajaran, juga tentu saja kepada Profesor Eko Indrajit sebagai Ketua Dewan Juri sekaligus sebagai Goodwill Ambassador dari Indonesia Smart Nation Award 2015 ini. Dan akhirnya saya ucapkan selamat kepada para daerah pemenang yang nanti akan diumumkan. Semoga hasil indeks dan penghargaan ini membawa Bapak Ibu pimpinan daerah dan kita semua berkontemplasi dan makin bersemangat untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta mewujudkan kesejahteraan kepada warganya sebagaimana cita-cita kita semua, cita-cita gerakan Indonesia Smart Nation. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyana Ahmad Jayadi, dan mengutip sedikit pidato dari beliau bahwa tentunya kehadiran City Asia merupakan angin segar bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan tentunya dimulai dari kota yang pintar, kabupaten yang pintar, dan tentu saja negara ini akan menjadi lebih baik. Dan selanjutnya secara teknis tentang Smart City dan detail tentang penghargaan dari Indonesia Smart Nation Award 2015, tentunya acara ini tidak dapat terselenggara tanpa dukungan penuh dari para rekan-rekan sekalian. Dan pada kali ini kami mengundang dengan hormat salah satu rekan kami yang telah mendukung acara ini, yang diwakilkan oleh Bapak Cahyo Kumolo, oleh Bapak Yuswandi. Saya mohon kesediaannya selaku Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Bapak Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Marilah kita sambut Bapak Yuswandi Temenggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD RI, Pak Irman Gusman, yang kami hormati Chairman dan juga CEO City Asia. Saya kira malam hari ini sesuatu yang luar biasa di hadapan kita semua, terutama teman-teman para gubernur, bupati, wali kota yang sempat hadir atau perwakilannya pada malam hari ini.
apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada City Asia. Ini tadi dijelaskan sangat luar biasa bagaimana metodologi pendekatan yang dikatakan bahwa big data analytic yang disampaikan bahkan dikeluarkan dengan versi 1.0. Kami dari Kemendagri mendalami perkembangan penjurian termasuk di dalamnya. Dikatakan luar biasa bahwa tidak sangat mudah sekali, tidak sangat mudah saya sampaikan untuk menganalisa begitu banyak data. Dan para bupati, wali kota dan bapak-bapak gubernur atau yang mewakili, data itu adalah data statis. Oleh tim kami cermati bagaimana dinamikanya itu dimunculkan. Begitu banyak, kami sendiri di Kemendagri dengan data yang begitu banyak belum sempat sentuh setiap pojok data itu. Kemudian dari series BPS, bahkan juga dari publikasi-publikasi yang dikeluarkan tidak hanya dari instansi pemerintah. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi City Asia yang telah menginisiasi World Smart Nation pada malam hari. Bukan lagi sesuatu yang sifatnya keinginan. Secara mendasar kita semua di kabupaten, kota dan provinsi membutuhkan bukan hanya rating indeksnya, tetapi anatomi yang di dalamnya mari kita cermati satu persatu. Kepada semua pihak sekali lagi, terutama partner daripada City Asia, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Smart City Nation ini dapat memberikan sesuatu yang lebih ke depan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya kepada Bapak Yuswandi, dan terima kasih juga kami aturkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang mendukung City Asia dan juga Indonesia Smart Nation Award 2015. Dan kita tiba saatnya untuk membuka acara ini secara resmi. Untuk itulah kami mengundang dengan hormat untuk menyampaikan keynote address. Marilah kita sambut bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saibul Bahit yang membuat saya hadir pada malam ini, Pak Cahyana, seorang tokoh IT Indonesia. Jadi sulit saya nggak hadir, terpaksa kembali saya dari Rusia saya percepatkan untuk bisa saya bersama Bapak Ibu sekalian malam ini. Untuk bersama-sama mengapresiasi sebuah acara yang menurut saya sebuah lompatan penting untuk mencapai cita-cita kita. Tentu Pak Mendagri yang mewakili Pak Yuswandi. Dan juga sejak tadi pagi saya sudah bicara di depan seluruh daerah, para direksi BUMD, para sekda se-Indonesia tadi pagi ya. Nanti jam habis di sini saya masih ngamen lagi di Kompas TV untuk 100 tahun, 1 tahun maksud kami mengenai pemerintah Jokowi bersama Pak Mendagri. Tentu para sahabat-sahabat kami, para gubernur yang mewakili, para wali kota, dan juga Kang Emil. Selamat tuh Kang, Pak Botohnya udah menang. Saya tanya, ini 2 hari masih di Jakarta atau enggak, udah pernah balik ini. Tentu sahabat saya Pak Alexander Lusri, adinda saya,
yang juga hadir, dan Pak Farid ini ahli marketing yang sekarang ahli branding sebetulnya. Jadi saya kemarin hari Jumat sebelum saya berangkat ke Rusia, saya mendapat award honorary marketing award dari guru marketing Philip Kotler. Saya nggak tahu kriterianya apa, tapi yang jelas katanya Pak Irman berhasil memarketingkan DPD RI menjadi kedua 2 kali. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, para wali kota, bupati, atau hadirin yang saya hormati, hampir 17 tahun sudah reformasi bergulir, hampir sudah 15 tahun desentralisasi dan otonomi telah berjalan di bangsa kita. Paradigmanya telah berubah, yang tadinya serba pusat, sekarang serba daerah. Ini sebuah lompatan yang tidak pernah kita pikirkan. Karena saya pelaku sejarah, karena saya anggota MPR RI tahun 99. Ya, saya jadi aktivis, ya, walaupun pengusaha di tahun 90-an. Ya, kita serasa berada di ambang. Apakah negara kita ini masih berlanjut sebagai Indonesia atau kita pecah sebagaimana negara Soviet terdiri berbagai negara atau Yugoslavia. Itu yang saya bayangkan di tahun 98, 99 sebagai anggota MPR. Ya, karena bagaimanapun waktu itu kondisi bangsa berat sekali. Ya, krisis bukan hanya politik, ekonomi, ya, krisis kekuasaan dan sebagainya, sehingga kondisi tahun 99 itu seperti yang dilukiskan oleh seorang sastrawan, yaitu Taufik Ismail. Waktu itu aku malu menjadi manusia. Itu ya, kalau baca di Google. Ya. Tetapi sekarang, ya, dengan desentralisasi dan otonomi, ya, dengan plus minusnya, ya, 2014 Indonesia telah dinobatkan sebagai salah satu negara-negara yang ekonominya terbesar di dunia, sehingga kita layak menjadi anggota G20. Dan saya mengikuti beberapa kali, terima kasih, pertemuan itu. Bahkan saya pernah mewakili Pak SBY, di sini ada Pak Alek di World Economic Forum. Ya, saya masih wakil ketua DPD. Ya, bisa berdiri sejajar dengan para kepala negara. Ya, karena Indonesia dipandang hanya dalam tempo singkat, 99, kemudian 2008, kemudian 2014. Nomor 16 besar di dunia. Bahkan diproyeksikan oleh sebuah lembaga think tank atau manajemen konsultan yang terkemuka, McKinsey. Ya. Jadi diproyeksikan Indonesia itu dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% saja, dengan tentu stabilitas politik yang terjaga seperti yang ada sekarang, itu di tahun 2030 ekonomi kita sudah menjadi nomor 7 terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Perancis dan Jerman. Ya, investasinya lebih kurang 50 juta dolar, tetapi fasilitas yang saya lihat ini untuk para wali kota, bupati penting ini. Ya, itu mungkin lebih kurang 800 miliar. Tetapi apa yang dia ingin capai, dia ingin bertransformasi dari negara yang berbasis pertanian langsung melompat menjadi IT based industry. Jadi inilah yang membuat saya yakin, karena bagaimanapun ya, melalui desentralisasi dan otonomi itu pusat-pusat pertumbuhan itu akan muncul. Ya, karena ke depan tentu pusat, ya, bukan lagi menjadi center of the growth, tetapi daerah itulah yang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, lagi-lagi di 2015 sebentar lagi kita akan menghadapi masyarakat Indonesia Tenggara. Ya, tentu persaingan itu bukan lagi antar negara, ya, Indonesia dengan Thailand, dengan Malaysia, tapi nanti antar daerah, antar kota, antar kabupaten, dan juga antar provinsi. Jadi kalau nanti Bali itu, ya, dengan bangga kalau bisa menang dari Jogja atau dari Padang, tapi Bali itu harus berkompet, ya, dengan Langkawi, ya, dengan Phuket dan sebagainya. Begitu juga, ya, kota-kota lain dan sebagainya, sesuai dengan core competence dan juga yang menjadi
fokus daripada bidangnya tersebut dan sebagainya. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, melalui Smart Nation, melalui pengembangan Smart City, saya percaya sekali. Jadi tentu bagaimanapun lompatan teknologi ini penting ya menjadi prasyarat kita. Ya, tentu itu Pak Alex Rusli, ya, bahasa pembangunan kita ini bukan hanya membangun infrastruktur fisik, ya, kita setuju, ya, kereta api dibangun untuk mempercepat Jakarta Bandung, biarkan Cahayana bisa bolak-balik lebih cepat, atau Kang Emil dan sebagainya. Kita setuju jalan tol dibangun, ya, tapi jangan lupa kita harus juga membangun jalan tol daripada IT yang disebut dengan Palaparing. Ini penting. Saya ingat zamannya Pak Tifatus sendiri, Palaparing itu ya yang menyatukan Indonesia melalui teknologi itu ya sudah dicanangkan, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih dicanangkan. Jadi ini harus menjadi komitmen kita bersama ya dalam konteks ya tentu membangun smart city tidak terlepas dari membangun infrastruktur IT yang menjadi elemen dasar yang ini negara harus membangun. Saya nggak tahu berapa investasinya Pak Alex, ya tentu kalau dibangun sendiri oleh Indosat, oleh Telkom tentu mungkin terlalu mahal. Padahal mereka itu telah berkontribusi setiap perusahaan itu untuk membangun itu. Tapi saya nggak tahu apakah uangnya itu dipakai kembali tidak untuk membangun infrastruktur ini. Nanti saya akan tanyakan ke saudara Rudi Andara, saya pikir dia diundang malam ini, ya. Jadi untuk itu dengan momentum apa yang dilakukan oleh teman-teman yang berada di City Asia, ya tentu kita harus membangun. Sebab tidak mungkin kita mengklaim sebagai smart nation apabila infrastruktur dasar, ya membangun serat optik dan sebagainya tanpa dibangun. Ya, kalau itu kita bangun, tentu smart province, smart city, smart district, dan also smart village akan terkonek satu sama lain. Kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, coba bayangkan ya bagaimana petani kita, nelayan kita yang ada di ujung sana bisa mengetahui informasi apapun dan dimanapun dan kebutuhannya apapun. Nah kalau ini kita lakukan menurut saya melalui pembangunan knowledge based economy ya dengan berbangun inovasi ini tentu saya yakin ya 2045 yang diproyeksikan itu mungkin akan bisa lebih awal kita capai. Pun kalau ini kita lakukan dengan baik, tidak mungkin India pun bisa kita lewati daripada besaran ekonomi. Itu harapan kita kalau betul-betul kita mampu melaksanakan apa yang malam ini kita canangkan. Ya, inilah yang menjadi komitmen saya untuk hadir dan memberi dukungan, bahkan ikut turut mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu dalam acara yang menurut saya menjadi milestone kita untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Untuk itu tentu ukuran-ukuran IPM kita tidak lagi hanya terbatas buta huruf, tapi juga illiterasi terhadap teknologi pun bisa dipahami. Kita bangga kalau orang tua kita di kampung bisa menggunakan smartphone, bisa Skype dan sebagainya. Ya, jadi ukurannya begitu. Jadi nggak hanya sekedar hanya kelompok elit, dan buat saya potensi itu besar. Saya nggak tahu, tentu Pak Alex bisa menceritakan. Setahu saya pengguna telepon di Indonesia ini lebih banyak daripada penduduknya, betul ya? Sudah hampir 280 juta. Ada 280 juta handphone atau mungkin 300. Karena di sini aja mungkin ada 2-3 kali. Ya, saya aja ada 3. Ini menurut saya sebuah pasar yang luar biasa. Tapi apakah ini hanya kita menjadi pasar atau kita bisa menjadi produsen? Ini tergantung kita. Saya pernah mengunjungi ke Bangalore. Sebagai pengantar, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa dari Bapak Irman Gusman yang sekaligus membuka acara Indonesia Smart Nation Award 2015. Inilah Pak Eko didampingi oleh Pak Cahyana dan Pak Farid. Terima kasih. Yang kami muliakan Bapak Irman Gusman, Bapak Sekjen Menteri Dalam Negeri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Bupati. Perkenankanlah kami atas nama Dewan Juri untuk mengumumkan hasil
dari Smart Nation pada hari ini. Sebelumnya, kami akan mengundang seluruh Dewan Juri yang hadir pada malam ini untuk bisa menemani kami berada di panggung. Kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu kepada semua Dewan Juri yang pada hari ini hadir. Profesor Marsudi Kisworo, Bapak Eko, silakan Mas Wandi. Total dari jumlah Dewan Juri ada 12. Saya sendiri kurang paham kenapa 12 jumlahnya. Mungkin karena 1 tahun ada 12 bulan. Pak Iswandi, kami persilakan. Ada 7 yang hadir di sini. Yang akan kami diberikan pada hari ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori kabupaten, kategori kota, dan kategori provinsi. Untuk masing-masing kategori ada 3 subkategori, yaitu berukuran kecil, sedang, dan besar, didasarkan pada jumlah penduduk. Saya akan bacakan terlebih dahulu ke 45 nominasi berdasarkan subkategori dan urutan abjad. Untuk kabupaten, 15 nominator adalah Kabupaten Bintan, Klungkung, Lampung Barat, Muko-Muko, Pohuwato, Badung, Bantul, Boyolali, Gianyar, Semarang, Bandung, Banyuwangi, Bogor, Sleman, dan Tangerang. Kita beri tepuk tangan untuk nominator dari kabupaten. Nominator untuk kota masing-masing adalah Kota Batu, Blitar, Bontang, Madiun, Pasuruan, Balikpapan, Cimahi, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Semarang, dan Surabaya. Kita beri tepuk tangan untuk kota. Dan untuk kategori provinsi, 15 nominator adalah Bengkulu, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Aceh, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita beri tepuk tangan untuk 15 provinsi tersebut. Kita akan mulai, Bapak Ibu. Saya tadi diminta untuk meringkas yang sudah disampaikan tadi. Sering ditanyakan apa bedanya award pada hari ini dengan award-award yang lain. Bedanya 2 terutama. Yang pertama adalah komprehensif, artinya apa? Semua variabel yang ada dalam kota itu dinilai. Kalau dihitung ada ribuan variabel, ada jutaan data yang diolah. Dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan yang namanya big data atau teknologi. Jadi ibarat kalau kita itu check up di Prodia, hasilnya 1 rim per orang. Nah, itulah yang kita pakai untuk menganalisa semuanya, termasuk hasil dari award-award sebelumnya dari berbagai pihak pun menjadi masukan bagi award Smart Nation ini. Tanpa mengurangi waktu kita, maka langsung saja kategori kabupaten kecil, sedang, dan besar akan saya bacakan penerima penghargaan untuk sub kategori kabupaten kecil. Terbaik 5 adalah Kabupaten Pohuwato. Terbaik 4 adalah Kabupaten Klungkung. Yang dipanggil kami silakan untuk siap-siap untuk maju ke depan. Terbaik 3 Kabupaten Lampung Barat. Terbaik kedua Kabupaten Muko-Muko. Yang berarti terbaik pertama adalah Kabupaten Bintan. Kami persilakan kepada para pemenang atau wakilnya untuk bisa maju ke depan.
Oke. Terbaik kelima adalah Kabupaten Bandung. Terbaik keempat Banyuwangi. Terbaik ketiga Tangerang. Terbaik kedua Sleman, yang artinya terbaik pertama adalah Bogor. Kepada 15 peraih penghargaan untuk kabupaten kecil, sedang, dan besar, kami persilakan untuk bisa maju ke panggung. Kategori kota besar. Terbaik 5 adalah kota Depok. Terbaik 4 adalah kota Bekasi. Terbaik 3 adalah kota Semarang. Terbaik 2 adalah kota Bandung. Dan terbaik pertama adalah kota Surabaya. Dan baiklah, untuk penyerahan hadiah langsung kami mengundang dengan hormat Direktur PT Lintas Arta Bapak Arya Damar untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Juga kami mengundang kepada Direktur PT Datacom Bapak Tan Wijin untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Dan juga untuk kategori kota subkecil, untuk posisi pertama Batu, kedua Pasuruan, ketiga Madiun, keempat Blitar, kelima Bontang. Untuk terbaik posisi pertama dalam subkategori kota sedang. Putar sini Pak, lihat sana Pak. Inilah para pemenang untuk kategori kota dengan 3 subkategori, yaitu kota kecil, kota sedang, dan kota besar. Terima kasih untuk kehadirannya dan merupakan sebuah kebanggaan menerima penghargaan dari Indonesia Smart Nation Award 2015. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, dan tentunya kemenangan kota-kota ini akan menjadi motivasi bagi puluhan kota lainnya di Indonesia. berikan support dengan tepuk tangan. Ini merupakan momen yang sangat membanggakan tentunya untuk para pemenang dan menjadi motivasi bagi kota-kota lain